Terima samdam dhamma, teman-teman. Sotihotu Namo Buddhaya. Budaya. Budaya. Ya, silakan Romo. Oke, sebelumnya mari kita sama-sama memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Membuat saluran air mengalirkan air. Tukang panah meluruskan anak panah. Tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana mengendalikan dirinya. Dhammapada ayat 80. Ya, next. Ya, judulnya Take a Break ya, seperti yang disampaikan oleh panitia, Pepin, dan teman-teman. Jadi, seperti tadi juga sudah dibacakan Dhammapada Yammakawaga oleh Pepin, bahwa pikiran adalah pelopor. Dalam hal ini saya tambahkan terutama dalam berkaitan dengan pengendalian diri ya. Ketika kita bekerja, nanti teman-teman yang mulai akan bekerja atau sudah juga mengalami bahwa kendali diri itu perlu kita kita perlukan di dalam berbagai kegiatan, baik bekerja, bermain, belajar, atau bersekolah, atau berorganisasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan kendali diri di sini? Ya, contohnya kalau seperti ini gitar ya, seorang pemain gitar. Ketika dia ingin menghasilkan musik yang baik, musik yang bagus, maka dia perlu jangan terlalu kencang ininya senarnya, atau jangan terlalu kendor. Karena terlalu kencang nanti senarnya bisa putus. Terlalu kendor tidak menghasilkan suara yang baik, suara yang indah. Nah, begitu juga dengan diri kita. Ketika kita menjalankan berbagai aktivitas, jangan terlalu kencang. Karena kita punya fisik maupun batin itu mempunyai batasan yang tentu setiap orang punya batasan yang berbeda-beda. Ada yang dia punya kekuatan senarnya lebih kuat sehingga lebih kencang dia masih kuat gitu. Tapi ada juga yang dia tidak terlalu kuat senarnya sehingga terlalu kencang menjadi putus. Begitu juga kalau terlalu kendor, sama konteksnya. Ketika kita terlalu lemah, terlalu kendor, ibarat misalnya orang yang jarang menggunakan beberapa anggota tubuhnya, maka anggota tubuhnya itu lama-lama menjadi lemah. Contohnya misalnya kalau teman-teman ada pernah lihat atau pernah mengalami orang yang tangannya misalnya sedang patah gitu. Lalu di gips. Nah, pada saat itu kan tangannya kan tidak bisa dipakai untuk misalnya beberapa bulan kemudian. Nah, setelah tulangnya sudah tersambung misalnya setelah di gips itu, ketika mau dipakai dia otot-ototnya mengecil gitu ya. Jadi konteksnya di sini bagaimana kita bisa mengendalikan diri tidak menjadi terlalu kencang atau terlalu kendor dalam menjalankan berbagai aktivitas, berada di jalan yang tengah. Itu contoh tadi fisik. Begitu juga dengan batin. Ketika kita terlalu banyak beban yang kita harus cover dan kita menjadi terlalu perfect, terlalu ingin sempurna semuanya, maka pada saat itu kapasitas kemampuan kita untuk menanggung itu semua membuat kita jadi bisa stres, bisa depresi dan sebagainya. Begitu juga dengan kalau kita punya batin kita tidak latih, kita berpikir kayaknya saya kok banyak hal yang harus saya ini, udah dah saya mau tinggalin semua, nggak mau diinin. Jadi batinnya tidak pernah kita asah lagi gitu. Nah, itu nanti lama-lama sel-sel otak yang membentuk
kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya itu lama-lama menjadi berkurang karena tidak digunakan atau jarang digunakan gitu. Jadi di sini ada satu konteks yang perlu kita siasati, bagaimana pengendalian diri ini harus kita terus lakukan dalam berbagai aktivitas. Sampai kapan? Sepanjang hidup sebenarnya, ya. Jangan kata orang yang sudah pensiun, sudah tua, kemudian saya sudah lalui banyak hal, cukup dah. Tidak juga, karena masih ada kehidupan berikutnya, teman-teman. Jadi jangan jangan berpikir udah selesai, udah tua, udah selesai, udah enggak juga gitu. Jadi kita masih perlu berjuang untuk the next step, the next life, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini contoh saya pernah dapat sharing cerita seorang teman Romo juga. Dia menceritakan temannya seorang teknisi mesin ya. Jadi suatu kali temannya ini sedang membetulkan, memperbaiki mesin yang rusak. Ketika lagi proses perbaikan, dia cari-cari kenapa mesin ini nggak bisa jalan. Cari berjam-jam, dicari. Nggak ketemu-ketemu, kenapa penyebabnya. Akhirnya dia berpikir, udah dah, saya take a break dulu dah. Saya istirahat dulu sebentar. Sambil mau pokoknya istirahat sebentar, istirahat sejenak. Setelah beberapa saat kemudian dia balik lagi. Ketika dia balik lagi, ternyata dia tiba-tiba bisa menemukan bahwa ada baut yang kendor di mesin itu. Sedangkan sudah berkali-kali dia melihat baut itu, cuma dia tidak terpicu atau tidak terpikir gitu bahwa baut ini penyebab masalahnya gitu. Jadi ketika dia balik lagi, dia perbaiki baut itu, sudah mesinnya bisa jalan. Ya. Lanjut. Begitu juga kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Ya. Itu juga kadang-kadang kita perlu sekali untuk mempunyai take a break gitu ya, untuk bisa berhenti sejenak. Contoh misalnya selisih keuangan. Saya juga pernah ngalamin, mamanya Pepin juga pernah ngalamin. Kita pada saat lagi ngalamin begitu kita berusaha cari, nggak ketemu itu selisih. Kemudian take a break, kita berhenti sejenak, kita lakukan aktivitas lain yang lebih ringan ya. Take a break itu bukan berarti pindah aktivitas tapi berat, enggak ya, lebih ringan, yang lebih bisa cooling down. Nah, akhirnya setelah selesai, atau bisa juga mengerjakan aktivitas lain di luar dari yang masalah yang sedang kita geluti gitu. Bukan meninggalkan masalah tapi ditinggalkan, diletakkan sejenak. Nah, setelah balik lagi, pikiran lebih segar, akhirnya bisa kita ketemu, oh selisihnya di sini. Padahal sama seperti kejadian teknisi mesin tadi, itu angka-angka itu sebelumnya sudah pernah kita lihat, tapi karena pikiran kita menjadi begitu rumit pada saat itu, maka kita menjadi terlewat melihat bahwa angka-angka ini yang sebenarnya bisa memperbaiki selisih tersebut. Sama seperti juga pengalaman pribadi juga sama ketika saya perlu mempersiapkan kata-kata atau kalimat untuk presentasi, baik juga seperti yang sekarang ini mau disampaikan atau yang sebelum-sebelumnya juga. Kadang-kadang ketika dikasih topik itu saya pribadi kadang-kadang juga merasa ini mau ngomongin apa ya, gitu kan. Nah, tapi setelah karena sudah beberapa kali pengalaman itu, saya berpikir ya udah, saya relax dulu. Saya nggak perlu pikirin terlalu banyak. Yang penting saya sudah tahu nanti hari Minggu saya perlu membawakan judul take a break gitu. Nah, tanamkan itu di dalam pikiran bahwa nanti hari Minggu saya mau bawakan judul topik ini atau membawakan presentasi ini. Lalu lakukanlah aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Tiba-tiba aja nanti akan muncul, oh ini saya perlu sampaikan ini. Ini kalau mau dikatakan bahwa saya sudah mempersiapkannya,
eh, baru mempersiapkan slide-nya baru semalam. Tapi itu bukan semalam sebenarnya yang jadi bagian dari persiapan. Itu dari sejak awal saya menetapkan bahwa saya perlu menyampaikan judul ini, menyampaikan topik ini. Maka saya kemudian pasang penetapan itu di dalam pikiran saya, kemudian tidak perlu dipikirkan lagi. Udah biarkan saja berjalan seperti apa adanya. Tiba-tiba akan muncul sendiri tuh, muncul sendiri di yang pengalaman ataupun kejadian baik diri sendiri maupun orang lain yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Ada lagi kejadian bagaimana kita kalau menghadapi klien yang marah atau orang yang marah dan sebagainya. Ada satu cerita yang saya pernah dapat dari Achang Bram. Jadi ada salah satu muridnya pernah mendapatkan kontraknya cukup besar dan dia harus terbang ke Inggris untuk tanda tangan kontrak itu. Nah, ketika dia terbang mengalami berjam-jam di pesawat sampai ke Inggris, kemudian dia langsung tidak bisa istirahat banyak karena waktunya cukup tight ya, cukup mepet. Lalu dia datang ke kantor pusat untuk bertemu dengan direksi dan bos besar di sana. Ketika dia sudah sampai di ruangan rapat, di situ direksi-direksi sudah kumpul, tinggal bos besarnya yang belum nyampe. Ya. Nah, pada saat dia melihat suasana di ruang rapat itu, dia melihat muka-muka direksi itu muka-muka yang tidak enak dipandang. Mukanya seperti banyak tekanan gitu loh mukanya. Jadi sambutannya tidak enak gitu ketika dia sampai. Saya mau tanya teman-teman, kalau mengalami kondisi begitu bagaimana ya? Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran teman-teman? Coba di-chat ke saya pengen tahu juga reaksi teman-teman. Udah senang-senang nih mau ketemu, mau tanda tangan kontrak besar, dapat proyek besar, tiba-tiba sampai di ruangan yang harusnya menjadi enak tempatnya, menjadi tidak enak gitu. Kira-kira teman-teman reaksinya, wah mau pulang aja, Romo, Pepin, terus apalagi, siapa lagi mau boleh share supaya saya juga kita ada interaksi sedikit gitu ya. Silakan. Ada lagi? Atau ada pada diem aja deh, nggak bingung mau ngapa-ngapain gitu. Wah, ada ikutan marah gitu kan. Oh, iya. Oke. Saya lanjutkan. Nggak, moodnya jadi nggak enak, nggak mood. Iya, benar. Oh. Oke. Ya, terima kasih responnya teman-teman. Jadi itulah yang direksi-direksi itu yang kemudian setelah si orang ini nyampe, direksi-direksi itu selain memasang muka yang tidak enak dipandang, salah satu direksi kemudian nyeletuk. Udah deh, kamu mendingan pulang aja. Percuma, sekarang bos besar lagi marah. Sebentar lagi dia akan sampai, dan kita semua sedang menunggu. Tapi saya lihat kalau biasanya bos besar lagi marah begini, nggak ada tanda tangan kontrak yang bisa dijalankan. Apa yang dilakukan oleh umat ini ya? Umat ini kemudian bilang, ya udah bapak-bapak, ibu-ibu, karena saya sudah sampai, nggak apa-apa, saya tunggu aja bos besar itu datang. Saya akan duduk sambil menunggu. Apa yang dilakukan oleh umat ini? Dia kemudian duduk bermeditasi. Tadi sudah dibimbing oleh Pepin, tarik nafas, buang nafas. Nah itu, dia tidak dia mencoba menenangkan dirinya dengan meditasi pada saat itu. Nah, ketika dia bermeditasi, sekitar 5 menit kemudian, benar aja bos besar itu datang dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah. Pada saat bos besar itu masuk ke ruangan, umat ini kemudian
berdiri dan menyambut bos besar tersebut. Wah, Bapak, rambutnya bagus sih seperti anak saya. Nah, bos besar itu kemudian berkata, "Really? Benarkah?" Gitu kan. "Iya, anak saya rambutnya indah seperti Bapak ini gini-gini." Gitu. Oke, singkat kata, kontrak itu berhasil ditandatangan dan yang terjadi suasana di situ direksi-direksi lain pada terbengong-bengong. Dan kemudian si bos besar ini dia karena banyak urusan setelah tanda tangan kontrak langsung keluar dari ruangan. Nah, umat ini kemudian ingin balik ke tempatnya, ditahan oleh direksi-direksi. Jangan pergi, jangan pergi. Tolong kasih tahu kami bagaimana caranya. Apa yang terjadi? Yang terjadi, umat ini berusaha untuk tidak terbawa suasana yang tidak enak. Dan kebetulan umat ini sudah terbiasa melatih pikirannya dengan meditasi, maka suasana yang tidak enak, dia tidak terpengaruh, pikirannya menjadi jernih. Ketika pikirannya menjadi jernih, umat ini bisa melihat hal-hal baik yang ada di dalam bos besar yang sedang marah itu. Yang kemudian akhirnya menjadi bisa mencairkan suasana pada saat itu. Bos besar ini yang tadinya sempat marah, juga belum tentu kata-kata kalimat itu merupakan bagian dari keseluruhan diri si umat tersebut. Ketika pikiran kita lebih jernih, lebih baik pada saat menghadapi di dalam lingkungan kurang baik, kita seperti memancarkan aura yang bagus, aura yang baik buat orang yang berada di hadapan kita. Nah, saya pernah dapat juga cerita bagaimana orang-orang yang ketika bertemu Dalai Lama, kemudian tidak ada kata-kata yang keluar, atau mungkin cuma say hello gitu, tapi mereka merasakan ada hal yang membuat mereka menjadi begitu terharu, terbawa suasana. Nah itu, jadi itulah poin dari take a break dalam hal ini, meditasi yang perlu patut untuk kita latih buat hidup kita menjadi lebih baik. Begitu juga ketika menghadapi ujian, saya juga ingat cerita Acang Bram ketika masih jadi umat awam tapi sudah mulai mengenal meditasi, bagaimana dia bisa mendapatkan nilai yang bagus pada saat teman-temannya pada saat lagi istirahat, take a break, istirahat melakukan aktivitas lain, tapi Acang Bram pada saat itu pada saat hari ujian, Acang Bram pada saat jadi umat awam itu dia meditasi. Dia ada orang-orang yang ini juga saya alami, mungkin teman-teman juga alami, ketika lagi hari ujian, mungkin jam pagi dan kemudian setelah istirahat siang ada lagi, ada beberapa orang, mungkin banyak juga, yang pada saat setelah istirahat itu ada ujian, mereka masih baca-baca buku, mereka masih membuka-buka catatan, takut ada yang belum kebaca, ada yang belum ke ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Acang Bram pada saat itu, dia malah meditasi. Dia tenangkan pikiran. Nah, ketika orang sibuk untuk mempersiapkan, dia pada saat mau menjelang mau ujian, malah dia menenangkan diri, meditasi. Dan itu menghasilkan hasil yang baik. Dan memang benar, ketika pikiran kita lebih jernih, kita bisa menyerap lebih banyak apa yang sudah kita ini. Ataupun kita bisa lebih mudah recall kembali, mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada saat itu. Ya, ini contohnya ya, gambar-gambar mesin ya, mesin mobil ketika udah panas, itu perlu take a break, perlu diistirahatkan, supaya dia punya komponen bisa cooling down dulu, bisa berhenti dulu panasnya, dan bisa bekerja lebih baik lagi. Begitu juga dengan pikiran kita. Kalau terlalu banyak hal yang harus kita hadapi, terlalu banyak pelajaran mungkin pada saat itu yang harus kita pelajari, maka otak jadi ngebul ya kan, jadi berasap ceritanya gitu kan.
Nah, itu perlu take a break supaya bisa ini dulu, bisa cooling down dulu, bisa kasih waktu sejenak untuk menyerap apa yang sudah kita pelajari. Oke, lanjut. Kalau saya nanti cerita kebanyakan, tolong kasih tahu aja ya, karena sebenarnya banyak hal yang bisa di-share, cuma kan kita juga nanti kasih waktu buat tanya jawab juga. Jadi prosesnya di sini seperti orang angkat besi ya, teman-teman ya. Angkat besi itu tidak langsung ketika angkat besi langsung yang beban berat. Kita perlu mulai dari beban yang ringan. Dari 1 kilo, 2 kilo, mungkin Pepin juga udah sering ya, udah latihan. Nah, lama-lama berat ini bisa ditingkatkan. Tapi untuk proses peningkatan ini tidak serta-merta, harus ada proses latihan berulang ya. Latihan berulang, oh 1 kilo udah agak ringan nih, tambah 2 kilo, udah mulai tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sehingga akhirnya menjadi beban yang bisa kita cover, kita tanggung. Kita sama seperti hidup kita juga. Kita dari sejak kita kecil itu kita nggak banyak peran, tapi mulai besar, makin besar, peran kita makin banyak. Kita berperan sebagai ketua, mungkin sebagai sekretaris, mungkin sebagai anggota, kalau di organisasi mungkin sebagai anak, sebagai murid, sebagai siswa, dan sebagainya. Dan itu akan makin banyak. Nah, kita perlu latih sejak awal untuk mulai terus-menerus mengcover beban itu, sehingga ketika semakin besar tanggung jawab yang kita akan hadapi, kita akan terbiasa, tidak menjadi hal yang memberatkan buat hidup kita gitu. Dan ketika dilatih terus, orang akan semakin kuat ya. Orang menjadi lemah ketika jarang dilatih. Oke, kita lanjut. Dan proses latihan ini menghadapi berbagai asupan ini juga mempengaruhi ya. Seperti angkat besi ini kan dia perlu asupan ya. Berlebihan secukupnya ya. Berlebihan secukupnya, kalau berlebihan berarti harus kita kurangi ya. Dalam jalan ini kan kita mesti ukur. Nah, itu kendali diri. Itulah pikiran yang jernih, sehingga kita bisa tahu badan kita ini seberapa mampu kita bisa cover. Ada orang yang olahraganya terlalu berlebihan, akhirnya jantungnya nggak kuat, sehingga ada serangan jantung dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara take a break-nya ya? Ya, kita tahu di dalam kegiatan sehari-hari ada yang dikenal sebagai toilet break ya, break sejenak ke kamar kecil. Kemudian setelah keluar bisa muncul ide baru gitu kan. Kemudian ada juga coffee break ya, break sebentar untuk minum kopi atau tea break ya. Atau kalau di olahraga seperti saya dulu main basket ada time out ya, pelatihnya time out sejenak. Pelatihnya kemudian mengumpulkan anggotanya tim untuk diskusi sebentar mengenai permainan. Kadang-kadang ketika pemain itu terlibat dalam proses permainan, dia seringkali kehilangan big picture, kehilangan gambaran besar tentang strategi permainan. Nah, pada saat pelatih ini dari luar melihat, dia kadang-kadang bisa melihat, oh ini harusnya seperti ini, pakai sistem ini, pakai strategi ini. Nah, maka diminta take time out untuk kumpulin dulu dan kemudian dikasih briefing sejenak untuk strategi berikutnya. Begitu juga meditasi ya. Meditasi ini juga menjadi cara yang populer di kalangan umat Buddha untuk take a break ya. Ketika meditasi kita menjadi lebih jernih pikiran kita, lebih mudah mengambil keputusan yang lebih tepat gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya bikinnya kurang pas.
dikeluarin. Oke. Meditasi. Kita bicara meditasi. Kita bicara meditasi tujuannya apa? Ya seperti yang tadi disampaikan bahwa tujuan kita adalah untuk cooling down, seperti tadi ada mesin dan sebagainya, untuk cooling down, untuk supaya tidak terlalu panas, karena terlalu panas sistem-sistem di dalam badan kita atau di dalam batin kita menjadi rusak, menjadi tidak berfungsi dengan baik. Dan juga tujuan kedua untuk meningkatkan power, punya kekuatan. Seperti tadi yang menghadapi bos besar ini, dia punya kekuatan, keberanian diri, dan juga dia mempunyai aura yang bagus yang muncul ketika dia menghadapi klien yang marah tadi. Tentu ada proses, ada tahapan. Bagaimana kita bisa cooling down? Bagaimana kita bisa punya kekuatan? Mungkin di awal-awal pasti kita akan mengalami proses tarik nafas, buang nafas yang sering banget, ya. Mungkin ketika kita lagi tiba-tiba darah tinggi, memuncak, kita perlu misalnya 20 kali tarik buang nafas baru cooling down. Baru kita punya emosinya reda. Tapi dalam prosesnya kalau kita sering melatih, mungkin cuma beberapa kali aja. Yang tadinya 20 kali, bisa menjadi paling 5 kali tarik buang nafas, sudah langsung reda emosi kita. Sudah langsung jernih pikiran kita. Atau kalau misalnya kita udah makin piawai, makin ahli, makin terampil, dan proses yang makin kita ulangi terus sampai kita makin mahir, nggak perlu beberapa kali, cukup sekali tarik nafas, buang nafas, langsung reda emosi kita, langsung jernih pikiran kita, langsung kita bisa kuasai keadaan. Ya. Nah, dan ini adalah tahapan yang kita inginkan semua. Benar nggak? Teman-teman ingin nggak sekali tarik buang nafas langsung semuanya jernih pikirannya, langsung bisa reda emosinya? Mau seperti itu? Coba saya mau dapat reaksi di chat, coba teman-teman. Mau tapi sulit, Romo. Nah, ya terus lanjut. Pengen tahu respon jujurnya teman-teman supaya saya bisa menyesuaikan. Ada lagi? Nggak tahu bisa apa enggak. Oke, ya. Jadi ya, mau Romo ya. Tentu memang iya mau ya. Setuju ya berarti teman-teman bahwa kita kalau bisa sekali tarik nafas, buang nafas, semuanya jadi cooling down dan kita punya power menghadapi keadaan yang tidak diharapkan, tapi bisa punya power untuk mengendalikan situasi gitu. Nah, itu bisa. Itu sangat bisa. Cuma memang butuh ketekunan, butuh repetisi, butuh pengulangan. Kenapa? Karena kita hidup bukan dalam kondisi yang ideal. Kalau mau kondisi yang ideal itu tempat retret, gitu. Tapi kan kita nggak mungkin terus retret. Ada aktivitas yang harus kita jalankan setiap hari. Nah, sama seperti tadi, ketika si tukang angkat besi itu dia angkat, dia kan nggak terus-menerus di situ, dia mungkin jalankan aktivitas lain, dia harus kembali lagi untuk melatih angkat besinya. Angkat besinya, coba lagi, terus aktivitas lain lagi, latih lagi, lama-lama baru dia bisa angkat. Pikiran kita tadinya sudah mulai jernih, sudah mulai bisa sudah lebih mudah cooling down, hadapi berbagai kegiatan di luar, ketemu berbagai macam orang, ketemu berbagai macam situasi yang bisa memicu emosi lagi, memicu pikiran yang rumit lagi, itu harus kita counter terus, karena tadi bilang lingkungan yang kita hadapi belum ideal untuk kita benar-benar melatih diri kita dengan baik. Maka keseringan, ketekunan itu harus terus kita jaga. Gitu. Jadi contoh yang paling yang salah satu di dalam kisah Sang Buddha ya tentang
Bante Moggallana, gimana Bante Moggallana ketika dia melatih meditasi, dia itu begitu perjuangannya luar biasa berat, tapi dia lakukan itu dengan ketekunan, lakukan itu dengan rajin, dengan berbagai cara. Dia terus konsultasi dengan Sang Buddha, dia cari tahu ini kok nggak bisa, coba lagi. Sang Buddha kasih petunjuk lagi, dia coba lagi. Akhirnya lama-lama Bante Moggallana mampu menguasai meditasi dengan luar biasa baik, sampai dia bisa cukup dengan sekejap masuk jhana, sekejap bisa mengeluarkan kesaktian-kesaktian, ya. Contohnya ketika menghadapi naga, ya, yang mengeluarkan racun mau mencelakai Moggallana, pada satu dalam sekejap Moggallana mengeluarkan kesaktiannya sehingga racun itu mampu dinetralisir. Yaitu banyak cerita-cerita inspirasi mengenai manfaat meditasi. Jadi kita perlu ketika, aduh kok saya capek ya, harus rutin, harus rajin, harus melatih pikiran dan sebagainya. Ini balik lagi, kita coba lihat lagi kisah-kisah tokoh-tokoh, orang-orang yang bisa berhasil dalam perjuangannya melalui meditasi. Oke, lanjut. Nah, ini kita tahu ada satu pengetahuan bahwa di dalam otak kita itu ada otak kanan dan otak kiri, ya. Otak kiri ini berbicara tentang logika, analitis, hal-hal yang berkaitan dengan logis, ya, ilmu hitung dan sebagainya. Lalu otak kanan yang berkaitan dengan kreativitas, tentang insting, ya, intuisi, emosi dan sebagainya. Nah, pada saat kita bisa mempunyai pikiran yang jernih, yang baik, ya silakan. Mungkin kalau mau bertanya boleh. Atau saya lanjut dulu sambil nanti kalau mau ditanyanya lewat chat atau langsung, Pepin? Buat sesi pertanyaan nanti kita ada sesinya sih, jadi nggak apa-apa disimpan dulu aja, nanti boleh langsung disampaikan kalau mau langsung, atau kalau mau di chat boleh langsung di chat dulu sekarang, ntar kita bahas bareng-bareng pas sesi Q&A. Paling gitu sih, Romo. Oke, terima kasih. Iya. Nah, ini kita satu sisi butuh logika, butuh keteraturan, butuh hitung-hitungan, butuh hal-hal logis yang harus kita pakai untuk menjalankan hidup kita. Tapi di sisi lain, kita juga butuh kreativitas, butuh hal-hal yang di luar pembicaraan logis, ya, supaya kita bisa berkarya dengan lebih baik. Seperti contoh yang tadi, ketika saya menghadapi harus menyampaikan sesuatu, itu saya menulis aja. Apapun yang muncul di pikiran, yang konyol sekalipun, yang nggak masuk akal sekalipun, tulis aja. Tulis. Jangan diedit. Ya. Jangan diedit. Siapa tugas edit? Nah, yang ketika kita menulis, itu sebenarnya kita mengaktifkan otak kanan tanpa diedit, ya. Ketika sudah selesai, baru kita proses edit. Pada saat proses edit ini, kita mengaktifkan otak kiri, otak kritis, ya. Oh, ini kata-kata ini kurang baik nih, ini ganti aja. Oh, ini agak konyol nih, ini di take out dan sebagainya. Bisa seperti itu ketika pikiran kita jernih, ketika pikiran kita tenang. Itu seperti kita semesta mendukung gitu. Sebenarnya ketika lagi otak kanan diaktifkan, kreativitas semua, seni dan sebagainya itu muncul. Dan pada saat itu kita mau presentasikan, kita butuh otak kiri untuk mengedit, untuk memperbaiki supaya lebih baik. Gitu. Jangan ketika di awal sudah otak kiri dulu yang diaktifkan. Otak kiri yang diaktifkan, kita baru tulis
beberapa kalimat, aduh kayaknya ini nggak bagus, dihapus. Beberapa kali dihapus. Begitu terus nggak selesai-selesai akhirnya. Dan otak kanannya menjadi tidak aktif. Dan ketika kita melatih meditasi dengan baik, maka kita mampu punya pengendalian diri kapan kita mau aktifkan otak kanan atau otak kiri gitu. Lanjut. Ya, meditasi. Meditasi ini adalah apa ya? Yaitu latihan melepas sebenarnya, teman-teman. Jadi ketika kita meditasi sebenarnya bukan untuk kamu akan dapat apa, bukan. Sudah berapa yang kamu lepas, kan begitu. Melatih melepas ketika saya ikut retret, semua hal yang berkaitan dengan yang aktivitas saya sehari-hari harus saya lepas, ya. Nah, ini salah satu retret yang pernah saya ikuti ya, Tapabrata di Cisarua ya, oleh Pak Merta Adel. Jadi panitia akan meminta saya punya HP, apa yang nggak diminta cuma pakaian ya, pakaian tetap ada gitu kan ya semua ya. Ya semuanya dilepaskan, tidak boleh bicara ya, selama latihan itu ya. Nah, dalam Buddhis itu ada dua jenis ya. Dari berbagai macam metode meditasi sebenarnya cuma dibagi dua kelompok besar ya, yaitu samatha di mana objeknya adalah konsep ya. Konsep ini sifatnya sementara ya. Selama kita bisa berpegang pada objek itu, kita pikirannya jernih. Tapi begitu sudah lepas, pikiran kita bisa mudah terkontaminasi lagi gitu. Nah, ada banyak konsep-konsep yang bisa kita pakai dalam latihan meditasi. Salah satunya tadi seperti yang teman-teman ikuti tadi oleh Pepin ya, yaitu nafas ya, nafas sebagai objek. Ada juga cinta kasih sebagai objek. Ada juga welas asih, ada 40 objek kalau kita belajar Buddhis itu ada 40 objek yang bisa kita pakai salah satunya untuk melatih samatha ini ya. Kemudian ini contohnya ya, contohnya di gambar ini gambar akuarium ya. Ketika kita latihan samathanya semakin baik, pikiran kita semakin jernih, itu ibaratnya mengendapkan kotoran-kotoran di dalam batin kita, sehingga kita bisa melihat dengan lebih terang, lebih jelas. Oh, di sini tuh ada ikan-ikan kecil. Oh, ini ada ikan besar, ikan hiu, bahaya nih. Kita bisa tahu daerah-daerah yang patut kita kembangkan gitu. Yang kita bisa lebih aware, lebih sadar terhadap situasi yang kita hadapi. Lalu ada juga vipassana ya. Vipassana ini objeknya itu adalah kebenaran mutlak. Bagaimana kita bisa melihat sebuah kebenaran yang bukan fata morgana ya. Bukan fata morgana. Contohnya ini gambar ini ada Pepi sama Cia nih waktu kecil nih. Nah, ini di situ ada melihat sebuah gambar. Waduh, itu kalau dilihat secara kasat mata mungkin wah ini berada ketinggian sangat tinggi nih, bahaya nih. Tapi ternyata ketika kita makin makin zoom in, kita makin lihat, nah akhirnya kita tahu bahwa ini ternyata hanyalah gambar yang tidak perlu kita takuti. Di dalam kehidupan ada kebenaran-kebenaran mutlak yang tidak akan terpengaruh oleh banyak hal. Kebenaran ini salah satunya yaitu anicca ya, ketidakkekalan. Ketika kita melakukan vipassana dengan meditasi dengan objek ini, maka kita akan makin berkembang kebijaksanaannya sehingga ketika dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menghadapinya tanpa kemelekatan. Tapi proses ini tentu perlu latihan. Samatha dan vipassana mempunyai mempunyai porsi yang masing-masing yang dua-duanya perlu kita latih. Oke, lanjut. Kemudian, di sini kemudian
Ini slide yang terakhir, tapi sebelumnya sebentar. Di sini yang sebelumnya tadi ada retret ya. Untuk proses ini tentu kita perlu retret. Kemudian kita praktekkan dalam sehari-hari, tapi kalau belum kuat kita harus retret lagi. Kemudian praktek lagi sehari-hari. Begitu seterusnya sampai lama-lama akan terbentuk kebiasaan yang bagus gitu. Sehingga kita menjadi master, menjadi ahli. Saya ambil contoh ketika saya ikut Aikido juga begitu ya. Aikido sama, latihannya seminggu 2 kali dan setiap kali ketemu itu lagi gerakan yang diulang. Kadang-kadang ya timbul bosan, timbul jenuh, aduh itu lagi. Tapi kalau kita coba melihat dari sisi lain, pada saat saya awal-awal latihan itu badannya kaku, gerakannya kaku dan sebagainya. Lama-lama setelah sekian bulan, setelah beberapa lama kemudian makin luas, makin lancar, sehingga ketika di situ ada latihan cara jatuh, jatuhnya pun tidak membuat badan sakit karena semakin luas badannya gitu ya. Seperti juga kita dalam hidup kita akan jatuh bangun dalam hidup. Ketika kita jatuh, kita sudah mampu batinnya luas, kita nggak akan jatuh dengan kondisi yang parah. Ya. Lanjut. Nah, untuk itu, selama proses kita melatih diri, kita perlu kalenamita ya. Butuh tim. Tim yang seperti apa? Coba dikeluarkan. Teks berikutnya. Mempunyai sama tujuan ya, teman-teman. Kalau kita punya banyak teman sudah pasti. Tapi tidak semua teman-teman itu punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama-sama ingin melatih diri menjadi lebih baik, teman-teman. Terus kita juga mempunyai teman-teman yang seimbang keyakinannya, kebaikannya, kebijaksanaannya, kemoralannya. Kalau terlalu timpang ini pun akan bermasalah. Kita menjadi sulit latihan kita untuk berkembang menjadi lebih baik. Jadi dalam proses ini kita yang harus memilah-milah. Bukan berarti teman-teman yang tidak punya sama tujuan, tidak punya keseimbangannya terlalu timpang kita kemudian tidak temani, tapi kita punya beberapa circle, beberapa lingkaran yang perlu kita pilah-pilah. Oh, ini lingkaran dekat yang mempunyai keseimbangan, kesetaraan dalam keyakinan, kebaikan, kebijaksanaan maupun kemoralan. Ini lingkaran agak jauh. Ya, tetap kita bina karena ada waktunya teman-teman kita yang beda dengan kita itu suatu saat bisa juga berkembang dengan caranya sendiri-sendiri. Oke, demikian sharing dari saya. Silakan mungkin ada yang mau bertanya atau komentar, dipersilakan. Anumodana kepada Romo Fendi atas tema sharingnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sadu, sadu, sadu. Oke, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung open mic aja, ataupun dengan mengetik pertanyaannya di chat, dan nanti panitia akan bantu bacakan. Q&A saya buka selama kurang lebih 15 menit ya, silakan. Di sini ada pertanyaan dari Denny Sidarta ya Romo. Yang pertama, membahas kembali tentang kasus yang tanda tangan kontrak tadi Romo. Seperti halnya di kehidupan, andai kita ingin mencairkan suasana baik kepada dosen, bos, dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Tapi terkadang ada saja orang yang tidak suka, sehingga mencap kita sebagai penjilat dan semacamnya. Menggosipkan kita seperti itu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di saat seperti itu ya? Yang kedua, saya terkadang melakukan meditasi pernafasan Romo. Tapi terkadang saat saya kesal, saya tahu saat itu juga saya sedang marah. Tapi saya tidak terlalu bisa menekan untuk jangan melanjutkannya untuk marah. Sehingga secara tidak langsung, saya lebih memilih untuk tetap melanjutkan marah kepada orang tersebut. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Romo? Apa harus lebih perbanyak meditasi pernafasan atau meditasi cinta kasih atau bagaimana ya Romo?
Ya, terima kasih Denis pertanyaannya. Jadi saya akan coba jawab ya Denis. Untuk yang pertanyaan pertama ini membahas kembali tentang kasus tanda tangan ya. Oke, bagaimana? Jadi ini coba saya tangkap ya pertanyaannya. Terkadang ada saja orang yang tidak suka sehingga mencap kita sebagai penjilat dan semacamnya, menggosipkan kita seperti itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan di saat seperti itu? Oke, bagus pertanyaannya Denis ya. Jadi memang itu situasi yang kita hadapi dalam berbagai kondisi kehidupan ya. Saya biasanya seringkali juga melihat merefer ya, mengacu kepada apa yang terjadi kepada Sang Buddha ya dalam riwayat hidupnya ya. Dan apa yang tadi Denny sampaikan juga itu juga dialami oleh Sang Buddha ya di masa kehidupannya. Yang pasti bahwa apa yang kita alami dalam berbagai kejadian yang menimpa hidup kita itu tidak jauh dari karma kita. Itu pasti ada kaitan dengan karma kita gitu ya. Jadi ada orang-orang yang dia hidupnya itu lancar-lancar aja. Dia itu ketika menyampaikan sesuatu diterima aja, tidak ada penolakan, tidak ada kelompok yang iri, yang cemburu, yang berusaha ini, lancar-lancar aja. Tapi banyak juga kejadian ketika dia menyampaikan sesuatu yang bagus, malah dia mendapatkan penolakan, mendapatkan perlawanan, padahal itu hal yang bagus yang bisa untuk berkembang dalam kerjaan dan organisasi gitu. Dan itu ketika saya baca apa yang terjadi pada zaman Sang Buddha juga ngalamin gitu, ngalamin. Jadi apa yang bisa kita lihat dari bagaimana Sang Buddha mengatasi itu semua? Sang Buddha mengatasi itu semua dengan berbagai cara. Ada yang Sang Buddha caranya dengan dia kasih tahu kepada orang yang melakukan contoh yang tadi Dennis bilang misalnya apa tadi, memfitnah ataupun menggosip ya, diberitahu oleh Sang Buddha bahwa ini tidak baik dan sebaiknya begini gitu. Tapi ada juga yang Sang Buddha diam aja. Sang Buddha tidak melakukan reaksi apa-apa gitu. Jadi kembali lagi kepada situasional yang terjadi. Tapi bagaimana Sang Buddha berbagai reaksi yang tampak di muka itu bisa beda-beda, dia bisa menghadapinya dengan berbagai reaksi yang berbeda-beda, itu karena kejernihan pikiran Sang Buddha. Sang Buddha itu punya kejernihan pikiran yang luar biasa ya, karena memang sudah terbebas dari kotoran batin, sehingga dia bisa tahu untuk menghadapi situasi ini reaksinya harus seperti ini dan sebagainya. Kalau ketika kita bereaksi itu masih salah-salah, wajar teman-teman ya, wajar. Saya pun seringkali menghadapi reaksi yang salah. Inilah makanya kita perlu terus melatih diri, tidak berhenti. Oh, ketika saya bereaksi seperti ini menghadapi respon seperti ini terhadap reaksi saya. Oke, berarti saya masih belum begitu jernih, belum mampu melihat lebih baik situasinya pada saat itu. Oke, saya latih terus batin saya, latih terus meditasi saya, begitu. Nah, bagaimana proses latihannya? Ini terkait dengan juga pertanyaan kedua ya. Nah, ini sebenarnya saya pernah juga dapat bacaan gitu ya, bahwa ada seorang pakar yang berkaitan dengan pikiran juga, yang maksudnya mendalami pikiran, seperti Pak Adi W. Gunawan ya. Di situ dijelaskan bahwa apa yang kita hadapi, lawan bicara kita itu sebenarnya bukannya cuma kata-kata yang kita sampaikan, tapi juga bawah sadarnya kita juga mempengaruhi respon si lawan bicara itu. Kalau misalnya tadi cerita si pengusaha tadi yang menghadapi bos yang marah itu, karena dia punya pikirannya sudah lebih jernih, bawah sadarnya juga lebih baik,
dia akhirnya komunikasi yang terjadi itu bukan cuma komunikasi verbal, tapi komunikasi antar pikiran, ya, antar pikiran. Si lawan bicaranya ini bisa merasakan pikiran yang penuh meta, yang penuh cinta kasih, sehingga menjadi luluh. Jadi bukan cuma verbal yang berperan di situ, ya. Verbal bagian dari komunikasi, keseluruhan komunikasi yang terjadi gitu. Biasanya untuk bisa mengatasi itu, kita perlu menguasai diri kita dulu. Kita tidak mungkin bisa memberikan cinta kasih kepada orang lain kalau diri kita kekurangan cinta kasih, ya. Maka dalam proses latihan meta biasanya kita harus memperkuat cinta kasih ke dalam diri dulu, teman-teman, ya. Tadi dibilang bagaimana kemudian orang menjadi orang yang kita mau pancarkan hal yang baik, yang cinta kasih, kok malah kitanya jadi kesal, jadi benci. Berarti pada saat itu kita perlu menarik diri, kita harus perkuat lagi cinta kasih dalam diri kita, ya. Kita tidak mungkin bisa memberikan air kepada orang lain kalau kita sendiri kekurangan minum, ya. Bagaimana kita kekurangan minum, sudah sekarat, mau kasih air ke orang lain, susah kan? Kita harus mengisi diri kita dengan air yang cukup dulu, ya. Supaya ketika kita sudah kebanyakan air dalam diri kita, kita akan lebih mudah untuk memberikannya kepada orang lain. Jadi tipsnya di sini kita harus perbanyak cinta kasih ke diri kita. Jadi misalnya ketika saya lagi pancarin meta ke orang yang sebenarnya supaya hubungan saya dengan dia lebih baik. Tapi ketika saya bayangin orangnya, kemudian saya timbul kesel, tarik diri, jangan bayangin orangnya lagi. Kita balik lagi ke diri kita. Semoga saya sehat, damai, bahagia. Pancarin lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus sampai kita merasa cukup kuat, kita coba lagi pancarin ke orang lain. Begitu. Nggak kuat, baik lagi. Itu ibarat seperti tadi gambar yang latihan angkat besi, ya. Udah angkat yang 5 kilo nggak kuat, kok kayaknya baru angkat sebentar kok kayak berat banget. Kurangin dikit, coba lagi yang sekilo, coba lagi. Udah mulai mendingan, udah mulai terbiasa, tambah lagi begitu. Kira-kira itu jawaban saya. Cukup jelas? Siap, Romo. Terima kasih, Romo. Ya, sama-sama, Denis. Nah, ini lanjut yang kedua, Putri Arum. Ini juga terkait dengan emosi negatif yang berupa rasa takut, ya, ketika ingin bermeditasi sendiri di atap rumah. Rasa takut itu muncul karena kita menghadapi kondisi yang kita bisa karena memang persepsi yang muncul di dalam batin kita, sehingga timbul rasa takut. Bisa juga karena kondisi lingkungan yang auranya bagaimana gitu, bikin kita jadi juga muncul rasa takut. Tipsnya sebaiknya kita lakukan meditasi cinta kasih di awal, ya, sebelum meditasi yang lainnya. Ketika kita melakukan meditasi cinta kasih, itu kita mengembangkan kelembutan hati pikiran kita, membuat kita menjadi mudah untuk menyebarkan aura kebaikan ke yang lain, termasuk ke lingkungan. Pancarin cinta kasih ke diri sendiri dulu, dan perkuat itu. Ketika semakin kuat, maka kita akan lebih mudah memancarkan ke yang lainnya, ke sekeliling. Ketika sekeliling kita pancarkan, maka sekelilingnya itu akan merasakan bahwa kita ini maksudnya bukan musuh. Kita ini bukan musuh, kita ini teman. Mereka akan merasakan cinta kasih itu, dan juga mereka bisa mendukung proses kita melakukan meditasi, ya. Proses melakukan meditasi. Begitu caranya. Kira-kira bisa diterima, atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Romo, aku mau tanya dong.
Iya, silakan Eli. Oke, Romo, bagaimana kan ini topiknya kan tentang take a break ya. Jadi maksudnya bagaimana kita bisa membuat balance keseimbangan antara kita itu take a break dan juga kayak semangat ambisius kita gitu. Jadi maksudnya gimana kita bisa bikin dua-duanya itu seimbang gitu. Jadi nggak terlalu santai juga nggak terlalu letih juga. Terima kasih Romo. Iya, sama-sama Eli. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang ini adalah sebuah seni latihan yang perlu kita latih ya. Di dalam proses meditasi itu sebenarnya ada beberapa kekuatan batin yang maksudnya kualitas batin yang patut kita latih. Yang tadi Eli bilang, semangat itu merupakan bagian dari proses meditasi. Ya, ketika kita meditasi di awal, kemudian di situ timbul gangguan, ya, gangguan baik fisik, kok kayaknya berat, capek, duduk beberapa lama ini kayaknya nggak betah gitu, gangguan pikiran, bahkan gangguan lingkungan, tiba-tiba seperti waktu itu saya ikut retret, tiba-tiba pada saat itu kan mau ada lebaran atau ada acara apa gitu. Jadi muncul petasan di mana-mana gitu. Wah, itu lagi meditasi gangguan juga kan gitu ya. Nah, di situ ada semangat, kualitas batin semangat yang sedang kita latih sebenarnya. Semangat untuk tetap stay in still, untuk tetap berada pada saat itu tidak bereaksi terhadap reaksi luar kan begitu ya. Pada saat itu sedang latihan samatha, latihan nafas masuk, nafas keluar. Untuk terus bertahan pada kesadaran nafas pada saat itu, meskipun ada gangguan suara petasan, meskipun ada gangguan fisik yang kayaknya nggak betah, kayaknya udah sakit kakinya gitu, udah duduk begitu lama, ataupun gangguan pikiran yang sedang masih liar, ya, masih liar ke sana kemari. Nah, ini sangat baik sebenarnya ketika latihan semangat kita pertahankan, itu bisa dipakai dalam pekerjaan ya. Ketika mungkin Eli sedang buat baju dan sebagainya, pasti gangguan-gangguan itu juga muncul kan. Gangguan pikiran, gangguan fisik yang sedang ini, dan gangguan yang lainnya. Dan semangat yang cukup ini perlu diperlukan untuk supaya selesai dalam pekerjaannya. Sama seperti semangat yang cukup untuk selesai dalam meditasi yang sudah ditetapkan misalnya 1 jam gitu kan. Nah, dalam proses untuk mencapai semangat ini juga tidak boleh terlalu kebablasan. Karena kalau kebablasan timbulnya stres. Ya, orang yang bersemangatnya mau pegang segala macam, kadang-kadang jadinya stres juga. Dia perlu rileks dalam menjalankannya. Dalam latihan meditasi, rileks itu juga dilatih. Ketika kita terlalu bersemangat ingin mencapai ketenangan, itu biasanya jadi pikirannya menjadi tegang, badan menjadi kaku, dan itu menjadi makin menghambat proses meditasinya. Nah, rileks, oke, saya perlu rileks lagi. Nggak perlu terlalu fokus untuk harus mencapai tujuan ketenangan pada saat meditasi itu. Sama kayak kita kan, ketika kita ingin menentukan target, berapa pakaian yang harus saya bikin dan sebagainya. Kadang-kadang kan kita terlalu tenggelam pada tujuan itu, sehingga akhirnya jadi stres. Jadi banyak hal yang kita menjadi kadang-kadang terlewatkan karena terlalu fokus, dan pada saat itu malah menjadi menghambat pikiran kita yang lebih kreatif. Pikiran yang kreatif, pikiran yang intuisi itu tidak bisa dicapai ketika kondisi pikiran sedang tegang, ya. Nanti perlu rileks. Untuk bisa menyeimbangkan tadi, itu butuh sati, butuh perhatian. Dan perhatian ini juga terlatih ketika proses meditasi. Pada saat perhatian kita masih lemah, kita nggak mampu tuh untuk menyadari bahwa saya ini terlalu tegang, atau saya ini terlalu rileks.
nggak mampu itu. Tapi ketika kita latih meditasi kita semakin baik, perhatian kita makin tajam. Sehingga ketika perhatiannya makin tajam, kita makin mengenali, oh batin saya terlalu tegang, saya perlu lebih rileks. Oh batin saya terlalu rileks, sehingga saya nggak maju-maju nih. Pikirannya jadi lamban, nggak maju-maju. Saya perlu tingkatkan semangat saya. Nah, kalau dalam meditasi biasanya ketika batin udah terlalu rileks, itu udah mulai ngantuk-ngantuk. Bagaimana tingkatkan semangatnya? Tarik nafas yang panjang kadang-kadang. Atau bisa juga ada salah satu terus saya buka mata aja supaya bisa menyadari bahwa saya sedang meditasi saat ini, misalnya untuk membantu gitu. Jadi keseimbangan keduanya harus dikenali ya, dikenali. Dikenalinya bagaimana? Dengan perhatiannya ditingkatkan. Seperti halnya orang yang seorang satpam security yang sedang menjaga pintu. Dia mengenali, oh ini si semangat lagi datang. Oh ini si rileks lagi datang. Oh ini kebanyakan semangat, kebanyakan rileks dan sebagainya. Ketika dia makin mengenali, dia makin bisa memilah. Oke, kalau gitu semangat ini harus saya tingkatkan nih, terlalu rileks saya dan sebagainya. Ya, kira-kira bisa menjawab ya. Kasih Romo. Silakan panitia, ada lagi? Ya. Yukai dipersilakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanyakan pada sesi Q&A.